Selamat sore teman-teman. Lagi kita mau mulai ibadah PA nih, walaupun lagi di posisi pandemi COVID-19, kita harus tetap ibadah ya. Semoga kita tetap dijauhkan dari segala macam bahaya dan juga dilindungi dari bahayanya COVID-19. Untuk memulai PA pada sore hari ini, kita mau menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Sebelum melanjutkan PA kita, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang ada di kerajaan surga ini, Tuhan, berkatilah PA kami, Tuhan, dari awal hingga akhir, serta berkatilah semua supaya bisa berjalan dengan hikmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa yang bisa dilanjutkan. Amin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Pelangi Salib Hujan.
mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Dikson. Salam teman-teman, pekerja Kejaran Waras. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas berkat nafas yang Tuhan berikan pada kami hingga pada saat ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan renungan atau firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Tuhan selalu memberkati kami, berkati hamba-Mu yang akan mendengar, yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman pekerja Kejaran Waras, renungan kita pada sore hari ini terambil dari Matius 9 ayatnya yang ke-27 sampai 31. Matius 9 ayatnya yang ke-27 sampai ke-31. Saya akan membacanya untuk kita semua. Judul perikopnya ialah Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka melihatlah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Baik teman-teman pekerja Kejaran Waras. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kita pernah mengalami mukjizat dalam diri kita? Dan mukjizat seperti apa yang kita rasakan atau kita terima? Dalam kehidupan kita, ada beberapa orang mengatakan bahwa mukjizat itu terjadi pada saat zamannya Yesus. Dan bahkan ada mengatakan bahwa mukjizat itu terjadi pada saat penulisan Alkitab. Bahkan mukjizat itu tidak akan terjadi dalam sekarang ini, dalam kehidupan sekarang ini. Dan banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus dapat mengatakan bahwa di saat sekarang ini mukjizat itu tetap ada. Sebab Raja Daud mengatakan bahwa hidupku adalah mukjizat. Dan kita juga harus bisa mengatakan bahwa hidup kita ini adalah mukjizat. Bahkan kita yang tidur nyenyak di malam hari bisa bangun pagi di pagi hari, itu adalah mukjizat. Dan bahkan kita yang bisa minum, makan, belajar, itu adalah mukjizat. Dan sekarang ini juga kita pada saat ini kita kan ibadah pekerja Kejaran Waras, itu adalah mukjizat. Dan satu hal yang teman-teman ketahui bahwa mukjizat yang paling terbesar itu adalah ketika kita menerima napas kehidupan, kita bisa menghirup udara yang ada di dunia. Itu adalah semua mukjizat. Mukjizat itu sesuatu atau pekerjaan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tetapi hanya Tuhan yang mampu mengerjakannya. Dan dari mukjizat tersebut, manusia mampu menyadari bahwa mukjizat itu selalu ada dalam diri manusia. Mukjizat membawa kehidupan bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Mukjizat juga suatu perbuatan atau kejadian yang ajaib atau luar biasa yang tidak dapat diterangkan atau dipahami dengan pemikiran dan logika manusia. Mukjizat ini juga terjadi untuk menunjukkan kuasa Allah dan kebesarannya serta meneguhkan bahwa Ia adalah Allah. Dalam teks perikop ini dikatakan bahwa pada waktu Yesus berjumpa dengan dua orang buta di dalam kebenaran firman Tuhan, Ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihannya. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Bukankah kita seperti orang buta ini?
mengharapkan mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, dan jalan keluar dari Tuhan. Saya cuma memberitahu kepada teman-teman bahwasanya kasih Yesus itu nyata. Kasih Yesus itu tetap ada, berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Yesus itu tidak pernah berubah. Jelas dikatakan bahwa di ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kata kasihani, hai anak Daud, di sini adalah sebuah gelar yang diberikan kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena di dalam kitab Matius ini juga bahwa gelar yang diberikan kepada Mesias itu adalah anak Daud, karena dia adalah anak Daud. Di ayat 28 juga dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Di ayat 28 ini dikatakan bahwa mereka mendatangi Yesus. Mereka menghampiri Yesus di dalam sebuah rumah. Coba teman-teman bayangkan, seorang buta yang tidak dapat melihat tapi bisa menghampiri Yesus gitu. Tetapi mereka bisa bersungguh-sungguh dapat berusaha untuk menemui Yesus tersebut, supaya mereka dapat melihat seperti kita sekarang ini yang bisa melihat. Dan di ayat 29-30a dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Ajarlah kepadamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka." Di ayat 29-30a ini jelas dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, dan fisik tidak menghalangi iman kita. Teman-teman PPJ Kekajian Wares, di sini kedua orang buta ini memang buta, tapi mereka memiliki iman yang baik. Lewat dari iman mereka, mereka bisa menghampiri Yesus untuk supaya menyembuhkan mata mereka. Dan kita juga harus bisa melihat, harus bisa seperti kedua orang buta tersebut. Mata kita memang tidak buta, tetapi iman kita juga harus tidak buta gitu. Banyak orang-orang di sana, mata mereka memang tidak buta, tapi iman mereka itu buta gitu. Seperti kita, teman-teman Kekajian Wares. Maaf, mungkin kita semua ini teman-teman Kekajian Wares mungkin tidak ada yang buta, tetapi di sini iman kita masih dipertanyakan, apakah iman kita tidak buta atau tidak. Soalnya banyak pekerja Kekajian Wares masih banyak yang malas-malasan, seperti membaca Alkitab. Sedang jangankan untuk membaca Alkitab saja, membuka Alkitab saja masih ada orang yang malas gitu. Padahal kita cuma diberitahu untuk membaca Alkitab saja, bukan untuk membaca. Sebenarnya sih untuk membaca semuanya, tapi ya intinya harus bisa membaca Alkitab itu. Jadi teman-teman PPJ Kekajian Wares, semisalnya teman-teman misalnya gini, meminta kepada Tuhan supaya diberikan kebenaran gitu kepada kita, dan kita setelah kita meminta kepada Tuhan, mungkin Tuhan tidak mewujudkannya kepada kita. Kenapa tidak mewujudkannya? Karena teman-teman di situ tidak melakukan apa yang teman-teman minta kepada Tuhan gitu. Karena Tuhan itu tidak suka sama orang yang malas-malasan atau bersungut-sungut kepada Dia. Jadi teman-teman pekerja Kekajian Wares, saya cuma mau bilang, teman-teman semisalnya ini meminta kebenaran kepada Tuhan, ya mungkin teman-teman harus bisa mewujudkan itu ya, mungkin harus belajar supaya dapat kebenaran gitu. Jangan cuma hanya meminta saja gitu.
bukan hanya cuma-cuma gitu. Dan di ayat 30b sampai 31 ini jelas dikatakan, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Di ayat ini dikatakan bahwa kenapa Tuhan tidak mengizinkan kedua orang buta itu melakukan pemberitaan kepada orang-orang di luar sana gitu. Karena Tuhan akan segera pulang ke kampungnya. Mungkin teman-teman tahu tempat tinggalnya Tuhan di mana. Tempat Tuhan itu tinggalnya Yerusalem. Jadi ketika kedua orang buta itu memberitakan pemberitaan yang terjadi pada saat itu kepada orang banyak, maka Tuhan akan terhalangi atau Tuhan terhambat untuk pulang ke Yerusalem. Gitu. Teman-teman, mungkin teman-teman mengenal Gracia, seorang anak yang buta sejak lahir, tapi lewat dari iman kepercayaannya dia dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat dari situ dia mendapatkan sukacita atau mujizat dari Tuhan. Ya, kan kita tahu bahwa si Gracia ini dapat memainkan alat musik. Dia mendapatkan talenta dari Tuhan, dan dia juga bisa bernyanyi gitu. Dia bisa menyanyikan lagu puji-pujian, dan bahkan suaranya itu adalah suara merdu gitu. Coba teman-teman mungkin buka di YouTube, mungkin teman-teman mencari lagu Aku Tak Dapat Melihat. Di situ dia menyanyikan itu sangat bersungguh-sungguh. Teman-teman yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita sadari, kita hayati, kita katakan bahwa Dia baik dalam kehidupan kita. Kita rasakan kasih-Nya, kita dapat memuliakan namanya, maka mujizat itu nyata dalam hidup kita. Kasih Yesus benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Di sini saya mengatakan bagi siapa saja yang mendengarkan renungan ini, biarlah kita semua dijamah oleh Tuhan mengalami mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang sakit bisa disembuhkan, yang mengalami pergumulan berat atau hebat diangkat oleh Tuhan, yang mengalami jalan buntu boleh memperoleh jalan keluar dari Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu angkat tangan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan di hari Tuhan atas berkat nafas yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Hamba-Mu. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini bisa kami terapkan di kemudian hari. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada kedua orang tua kami, sanak saudara-saudara kami yang berada di manapun berada Tuhan, kiranya dan kasih-Mu yang selalu memberkati mereka dan mereka panjang umur serta kesehatan selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang di luar sana yang terkena virus corona ya Tuhan, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati dan menyembuhkan mereka. Dan bahkan ya Tuhan, kami berdoa kepada tenaga medis yang mungkin mendapat yang bisa menyembuhkan yang terserang penyakit virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan memberkati tenaga medis yang ada di dunia ini, supaya mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona ini ya Tuhan. Kiranya virus corona ini bisa sembuh dari dunia ini ya Tuhan, segera sembuh dari dunia ini. Hanya ini doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan bisa menyempurnakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin.
Untuk menanggapi firman, mari kita menyanyikan lagu Untuk Selamanya. Mari kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira.
baik orang-orang di Indonesia ini kan, kiranya Kau selalu menjaga hati mereka dan Kau selalu sertai mereka agar tidak ada sakit penyakit dan bahaya yang mengambil mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Salatiga. Tuhan, kami tahu kota kami kan kecil, kiranya kota kami hanya selalu berkenan kepada saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kedua orang tua kami, terima kasih atas berkat-Mu. Kiranya Kau selalu memberkati orang tua kami, Kau berikan umur yang panjang, Tuhan, agar Kau mampu untuk merawat kami, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sekolah kami, studi kami, kiranya Kau selalu menyertai sekolah kami, Tuhan. Terima kasih atas kegiatan-kegiatan sekolah yang kami lakukan hanya di rumah ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak kelas kami yang telah lulus dari sekolahnya, Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai masa depannya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Teman-teman, walaupun kita lagi di situasi kayak gini, kita harus tetap bersyukur, nggak boleh mengeluh, dan juga tetap bersukacita. Nah, dari itu kita akan nyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Buat teman-teman yang udah mengikuti PA dari awal pertengahan hingga akhir. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.